Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Kasmita NPM 2015-1163 dari kelas akuntansi reguler 1, kelas 13A, Prodi Akuntansi di Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Sumatera Utara. Di sini saya ingin menguji asumsi klasik dan regresi linear dari sebuah penelitian. Yaitu di sini sudah tertera judulnya, yaitu pengaruh informasi akuntansi terhadap harga saham perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Baik, di sini informasi akuntansi ini merupakan variabel bebas ya, atau variabel X, sedangkan variabel Y-nya itu harga saham. Nah, si penulis atau si peneliti ini menggunakan informasi akuntansi ini dengan cara 4 variabel X, yaitu yang pertama dengan cara ROA, ROE, NPM, juga EBIT. Nah, keempat variabel ini dinamakan variabel X atau variabel dependent. Sedangkan variabel dependent itu yaitu variabel Y-nya itu yaitu harga saham. Kemudian di sini sudah tertera data dari sampel penelitian. Dan kemudian saya pindahkan ke Excel. Nah, jadi seperti ini. Kemudian saya akan mencoba menguji asumsi klasik beserta regresi linear. Nah, kemudian saya blok terlebih dahulu, kemudian kita copy, kemudian kita paste. Nah, kita paste di sini ya. Jadilah ini. Oke, datanya ini. Kemudian kita cek variable view-nya. Sebelumnya saya sudah mengubahnya ya. Saya mengubahnya terlebih dahulu. Dan di kolom label ini saya tambahkan nama variabel dari X. Oke, yang pertama ini ada ROA, ROE, NPM, EBIT, dan harga sahamnya, yaitu variabel Y-nya. Kemudian di kolom measure, saya sudah ubah sebelumnya menjadi scale semuanya. Oke, kita ke data view. Nah, di sini ada kolom res ya, kolom res. Nah, kolom res ini bertujuan untuk menguji asumsi klasik yang normalitas ya di analisis statistik, yaitu menguji one sample Kolmogorov testnya itu. Kita menggunakan ini. Oke. Kemudian kita langsung aja untuk menguji asumsi klasiknya. Kita pilih menu analyze ya. Kita pilih menu analyze. Kemudian kita pilih regression. Kemudian pilih linear. Kemudian harga saham kita pindahkan ke kolom dependen ya, atau kotak dependen. Kemudian yang X 1, 2, 3, 4 ini itu ke kotak independen, jangan sampai kebalik. Kemudian kita pilih menu statistik, terus kita centang deskriptif dan juga collinearity diagnostiknya ya. Collinearity diagnostiknya ini bertujuan untuk melihat apakah ada multikoliniaritas di antara variabel tertentu. Oke, kemudian yang Darwin Watson ini kita centang Darwin Watson ini. Nah, sebenarnya ini fungsinya untuk autokorelasi. Saya kembalikan. Kenapa? Karena ini tidak ada di PDF penulis tadi. Oke, kita continue aja. Terus kita ke menu plots. Nah, di menu ini, ini ada spreadsheet ya, kita pindahkan ke kotak Y. Dan zebrat ini kita pindahkan ke kotak X. Ini untuk uji asumsi klasik yang heteroskedastistas. Oke. Kemudian ini kita centang duanya. Ini untuk uji asumsi klasik yang normalitas. Oke, kita continue. Nah, di bagian set kita centang ini untuk one sample tadi ya. One sample tadi kita klik terus continue. Oke, jadilah hasilnya seperti ini. Oke, ini hasilnya ini. Di sini sudah tertera output dan hasil-hasil dari
uji asumsi klasik, dan regresi linear. Oke, kita beralih ke PDF tadi. Kita mulai dari uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Nah, bisa kita lihat di tabel one sample Kolmogorov Smirnov testnya. Di sini keterangannya, syaratnya bisa dikatakan normal itu nilai signifikan harus lebih besar ya, harus lebih besar dari 0,05. Nah, jadi di sini dapat hasil 0,084. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa 0,05 lebih kecil dari 0,084 atau sebaliknya 0,084 lebih besar dari 0,05. Yang dapat disimpulkan bahwa populasi berdistribusi normal. Kemudian uji multikoliniaritas. Di sini syaratnya itu melihat PIV masing-masing variabel independen. Jika nilai PIV-nya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan data itu bebas dari gejala multikol. Oke, kita bisa lihat di tabel coefficient ini. Nah, hasil dari keempat variabel ini, PIV-nya itu 1, sekian semua ya hasilnya. Maka itu lebih kecil dari 10. Maka semuanya ini tidak terjadi multikolinitas antar variabel bebas. Oke, kemudian uji heteroskedastisitas. Kita bisa dilihat di scatter plotnya. Di sini titik-titiknya itu acak ya. Syaratnya itu harus titik-titiknya itu tidak menjadi pola tertentu ya. Dia harus acak atau random. Maka bisa kita lihat di sini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian kita beralih ke regresi linear berganda. Kenapa berganda? Karena variabel dari skripsi ini atau dari penelitian ini lebih dari satu variabel, maka digunakan regresi linear berganda. Oke, kita lihat di uji determinasi. Kita lihat di tabel model summary-nya. Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh R 0,790 dengan R2 0,624. Nilai R ini merupakan hubungan antara ROE, NPM, EBIT, dan harga saham. Oke, sedangkan untuk mengetahui seberapa besar kualitas regresi linear yang terbentuk, maka diperhatikan nilai koefisien determinasinya atau R square, yaitu 0,624. Nah, hal tersebut menunjukkan informasi bahwa 62,4% nilai dari besaran harga saham telah dapat dijelaskan oleh ROA, NPM, dan EBIT, sedangkan sisanya itu masih belum dapat dijelaskan oleh variabel-variabelnya. Kita beralih ke uji F, pengujian secara simultan. Nah, pengujian secara simultan ini, dia itu nilainya harus lebih kecil dari 0,05. Dapat dikatakan itu berpengaruh secara simultan gitu, variabel X-nya gitu. Bisa kita lihat ini signifikannya 0,000. Ya, 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa ROE, NPM, dan EBIT berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Sedangkan uji P-nya, uji secara parsial, bisa kita lihat ya. Ya, syaratnya harus lebih kecil dari 0,05. Maka variabel X terhadap Y itu bisa dikatakan berpengaruh. Seperti itu. Kemudian kita lihat secara individualnya ya. Dari variabel ROA ini memiliki tanda positif. Nah, kenapa? Karena signifikansinya berjumlah 0,000, yang artinya itu lebih kecil dari 0,005. Dapat dikatakan variabel X-nya berpengaruh secara parsial terhadap harga saham. Kemudian variabel ROE, dia memiliki tanda positif juga. Kenapa? Karena signifikansinya itu 0,001, dia lebih kecil dari 0,005. Maka variabel ROE ini berpengaruh secara parsial terhadap harga saham. Kemudian variabel yang ketiga memiliki tanda positif dengan signifikansinya 0,009, itu lebih kecil dari 0,005. Maka dapat dikatakan bahwa variabel NPM berpengaruh terhadap harga saham. Berpengaruh secara parsial ya, karena ini uji parsial atau uji T. Kemudian variabel keempat, EBIT ya, tidak berpengaruh terhadap harga saham.
meskipun memiliki tanda positif dengan signifikansi 0,091 lebih besar dari 0,005. Nah, seperti itu. Jadi, sekian cara penguji asumsi klasik dan regresi linear berganda dari video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.